Ratusan para peserta upacara tampak sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim drum band tampak terlihat dari personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Upacara pengibaran bendera merah putih dimulai pada pukul 7 pagi dan diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara hingga seluruh anggota perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara serta para siswa-siswi dan guru. Upacara pengibaran bendera merah putih duplikat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bertindak langsung sebagai inspektur upacara dan komandan upacara dipimpin oleh Letnan Kolonel Zeni Andri Prasetyo Wibowo. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, ia berharap agar generasi muda, khususnya yang ada di Sumatera Utara, bisa memperbaiki akhlak hingga perbuatan negatif. Generasi muda sama-sama kita baik, pertama negatif Tim Liputan Daerah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Event International Aquabike Championship digelar di venue Balike, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara pada 13 sampai 17 Agustus 2025. 53 pembalap top dunia dan Indonesia turut serta dalam event ini, menampilkan aksi balap jet ski yang mendebarkan dan ribuan masyarakat turut serta memadati dan memeriahkan event internasional ini. Tulus Napitupulu menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Aquabike dan F1 H2O ini karena membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dan mendukung UMKM di Toba. Pada dasarnya kegiatan ini membawa dampak positif ya. Secara ekonomi yang seperti kita lihat sekarang ini banyak pedagang-pedagang, khususnya dari pedagang daerah kita itu yang membuka usaha UMKM, ya, makanan dan minuman. Mudah-mudahan kita berharap sih akan semakin ramai dan semakin membawa keuntungan ekonomi kepada para pedagang. Sementara itu, Patrick Lumban Raja, bagian dari Lek Toba Destination Management Specialist, menyebutkan bahwa pemerintah serius untuk mendukung kegiatan ini. Artinya di situ sebenarnya kita bisa lihat satu bahwa pemerintah serius kok. Tapi memang dalam perjalanannya banyak dinamika dan juga di situ, terutama kita di masyarakat, kita banyak belajar lah, berproses terkait apa yang mau memahami apa yang mau dibawa Indonesia atau pemerintah ke kampung kita ini. Tim Liputan Daerah, Balike, Sumatera Utara. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah organisasi masyarakat resmi diikrarkan di Kota Medan. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Penjara Indonesia dideklarasikan di Karibia Hotel Medan. Sebagai wujud kepedulian terhadap maraknya praktik korupsi di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Penjara Indonesia dengan mengikrarkan diri sebagai pemantau kinerja aparatur negara Indonesia. Tampak hadir Dewan Pembina LSM Penjara Indonesia diantaranya Wong Chun Sen Tarigan,
serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan Ahmad Rijal dan Sekretaris Johan Merdeka, serta pengurus lainnya. Bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di Hotel Karibia Medan. Sambil menabuh gong, LSM Penjara Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menekan angka korupsi yang dinilai masih merajalela dan merugikan rakyat. Melalui deklarasi ini, pengurus berharap hadirnya LSM Penjara Indonesia dapat menjadi benteng moral sekaligus wadah perjuangan masyarakat untuk Indonesia yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas. Melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan masa bakti 2025-2030. Bahwasannya korupsi dan penyalahgunaan anggaran sekarang sudah berjemaah. Jadi kita hadir khususnya di Kota Medan sebagai social control untuk mengawasi, mengkritik, dan memberi solusi kepada aparatur negara khususnya Kota Medan agar benar-benar bekerja menjalankan amanat rakyat sehingga program-program pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan benar dan berdampak pada mensejahterakan masyarakat Kota Medan. Di akhir acara, LSM Penjara Indonesia turut melaunching jurnal transparansi.com sebagai pemberitaan media online. Harapan kita semua, harapan warga Kota Medan agar tidak ada lagi aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah itu dengan seenak-enaknya melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran atau uang rakyat. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara. Horas, horas, horas. Saya, Dr. Ulan Pinawan, Bupati Humas Rutan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Jaya negeriku, semoga Indonesia semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Mari kita teruskan semangat pantang menyerah, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Saputra Simatupang, Bupati Labuhan Batu Selatan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Mari kita kobarkan kembali api semangat juang para pahlawan di dalam hati dan diri kita. Kemerdekaan ini lahir dari pengorbanan yang tak ternilai, dan tugas kitalah menjaganya dengan karya, inovasi, dan prestasi. Dengan persatuan kita kuat, dengan kedaulatan kita berwibawa, dengan kesejahteraan kemerdekaan menjadi nyata, dan dengan kemajuan kita wujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat persatuan terus dikobarkan. 80 tahun Indonesia merdeka. Semoga jadi momentum kebangkitan kita semua. Saya Dr. Haja Maya Smita SPOG MKM Bupati Labuhan Batu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan HUT RI ke-80 digelar di halaman kantor Gubernur Sumbar dan berlangsung dengan khidmat.
Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Tuhan yang Maha Esa. Tegak, senjata. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansrullah mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk senantiasa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa. Menurutnya, mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi memerlukan peran serta seluruh rakyat. Alhamdulillah dalam usia 80 tahun ini Indonesia sebagaimana diciptakan akan menjadi bangsa yang berdaulat dan kemudian akan bisa menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah ke depan ini akan direalisasikan. Dan rasa yang sama juga kita menciptakan bagaimana yang disampaikan dituangkan dalam RPJP nasional tahun 2045 Indonesia akan hadir menjadi Indonesia emas. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme dan tekad seluruh masyarakat Sumbar untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia emas pada 2045 mendatang. Tim Liputan Daerah, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, Polda Bangka Belitung menanam 1 juta pohon dan kibarkan bendera merah putih bersama masyarakat di lahan eks tambang timah. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, kegiatan ini demi menjaga kelestarian alam di tengah maraknya penambangan ilegal yang merusak ekosistem alam. Selain menanam 1 juta pohon, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud kecintaan terhadap negara dan mengenang jasa para pahlawan. Merdeka! 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Hingga kini, Polda Bangka Belitung mencatat sudah melaksanakan penanaman pohon di 256 hektar lahan dan 187.000 bibit di seluruh wilayah Bangka Belitung. Untuk itu pada siang hari ini, Polda Bangka Belitung melakukan program dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-80 penanaman juta pohon di bumi Seruput Balai. Serentak di Polda dan Polres-Polres hari ini di luas lahan 13 hektar dengan menanam 8.000 bibit. Kalau kita total selama melaksanakan program ini sudah melakukan penanaman pohon di 256 hektar dan 187.000 bibit. Jenis tanaman yang kita tanam mangrove, belimbing, jawamete, dan kayu manis. Semoga bisa bermanfaat bagi bumi Seruput Balai dan masyarakat sekitar di Air Mawar ini. Tim Liputan Daerah, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Kelas 2A Rantau Prapat memberikan remisi atau pengurangan masa pidana kepada 733 dari total 1.523 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 44 narapidana mendapatkan remisi umum 2 dan berhak langsung bebas. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Labuhan Batu, Dr. Maya Hasmita, kepada perwakilan warga binaan di lapangan Lapas Kelas 2A Rantau Prapat. Kepala Lapas Kelas 2A Rantau Prapat, Khairul Bahri, menjelaskan bahwa remisi merupakan hak bagi narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
termasuk berkelakuan baik selama menjalani pidana. Melalui pemberian remisi ini, Lapas Kelas 2A Rantau Prapat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, berfokus pada pembinaan serta mendukung reintegrasi sosial. Lagi lapang nggak ada lagi Pak, bulan itu saya nggak ada lagi saya. Iya. 8 bulan Pak. 8 bulan menjalani 7 bulan dapat revisi 1 bulan. Untuk tahun 2025 ini ya kita melaksanakan 2 kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan. Yang pertama remisi umum yang setiap tahunnya diberikan kepada warga binaan narapidana. Kemudian satu lagi remisi dasawarsa, yaitu pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana oleh pemerintah yang dilakukan 10 tahun atau sekali dalam 10 tahun. Jadi ada dua kegiatan, remisi umum 17 Agustus dan remisi dasawarsa per 10 tahun sekali. Untuk Lapas Rantau Prapat, jumlah warga binaan yang memperoleh remisi, baik remisi umum dan remisi dasawarsa, berjumlah 733 orang. Dari 733 orang warga binaan yang kami sampaikan tadi, sebanyak 44 orang warga binaan langsung pulang karena memperoleh remisi yang kami maksudkan tadi. Tim Liputan Daerah Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pengibaran bendera merah putih di bawah laut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa UBB Diving Club. Kegiatan ini dilakukan sebagai bukti bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya bisa dilakukan di darat, tetapi juga di laut, yang merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai wujud semangat nasionalisme para mahasiswa pencinta alam bawah laut. Bagi mereka, semangat kemerdekaan tidak hanya bisa dirasakan di darat, tetapi juga di bawah laut, yang sekaligus sebagai ajang kampanye untuk menjaga laut agar tetap lestari. Melalui kegiatan ini, kami menegaskan bahwa semangat merah putih tidak hanya berkibar di daratan, tetapi juga di kedalaman laut yang kaya akan keindahan dan kekayaan alamnya. Kami berharap di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, jaya dan sejahtera. Kami berharap masyarakat Indonesia dapat lebih menjaga persatuan, melestarikan alam, dan terus mengisi kemerdekaan dengan kontribusi yang positif bagi bangsa. Tim Liputan Daerah Bangka Tengah, Bangka Belitung.